Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya lur. Ini hari ini kita lembur lur. Bagaimana keadaan Anda dulur-dulur semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Kita lagi proses ngurut kabel lur. Ngurut kabel extravan ya, extravan atau sistem pendingin di mobil Corolla. Ini ya. Nah, ini adalah kabelnya ya. Unitnya Corolla All New. Corolla All New, Grid Corolla untuk sistem kelistrikannya sama ya. Jadi ini tadinya itu extravannya pada mati lur. Jadi kendala mesin panas juga. Dalam video sebelumnya saya sudah pernah upload ya untuk kasus extravan atau fan radiator. Ini Corolla All New ini ada 2 putaran, baik itu di kipas bagian AC-nya maupun di bagian kipas radiatornya ya. Ya, kita akan mulai. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar ke bagian kabel bagian depan, nah ini yang akan saya sampaikan adalah ini unitnya sudah pakai sensor pensil ya. Sensor pensil itu sensor yang membaca suhu di bagian evaporator di dalamnya. Ini sudah memakai termostat. Nah, ini keluarannya ini lur. Ini plusnya diambil. Cuman ini bukan made in saya ya. Jadi saya mengikuti tukang AC-nya saja. Nah, ini plusnya, plus yang tadinya masuk di ampli sini ya, ternyata sudah dipotong dan sudah menggunakan termostat seperti ini. Nah, kemarin sedikit cerita, saya sudah mencoba untuk mengorisinilkan, tapi tidak berhasil ya, karena mungkin ada kendala kerusakan di amplinya. Nah, kalau sudah dipakai termostat seperti ini lur, kita tidak bisa menggeser ya atau menyetel seperti ini bagian keperluan pendinginnya ini. Kalau mau menyetel di bagian sini ya, kita tinggalkan dulu untuk evaporatornya ya. Yang akan saya bahas di sini adalah ini saya gunakan plus yang keluar dari sini, makanya ini perlu saya videokan ya. Langsung kita nyalakan AC on. Terdengar suara berbeda ya di bagian mesin. Saya sudah di sebelah kanan mobil ya, tepatnya di bagian vidal. Kita akan melihat kondisi kompresor dalam keadaan on ya. Ini on. Nah, begitu juga kita lihat untuk fan AC-nya di sini. Ini grillnya saya lepas ya, karena dalam perbaikan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini low, ini masih kecepatan rendahnya ya. Pada saat AC on, untuk kipas radiator juga on juga, tapi di sini juga sama, di sini masih kecepatan low ya. Jadi kapan saatnya hack, yaitu apabila suhu temperatur itu sudah maksimal. Kalau sensornya ini sudah bekerja, itu maka nanti akan terjadi putaran tinggi ya. Nanti saya akan bahas berapa voltase untuk aliran setrum, baik itu yang ke fan radiator maupun ke fan AC ya. Mungkin untuk penyampaian ulasannya saya matikan mesin dulu aja ya, untuk penyampaian sketsanya biar suaranya nggak terganggu dengan suara mesin. Nanti kalau sudah saatnya kita perlu menyalakan mesin, akan saya nyalakan lagi. Saya matikan dulu untuk mesinnya. Oke, kita awali dari sisi yang sini ya. Sisi yang sini ini kalau di keterangan tutup relaynya adalah CDS. Di sini ada 30 ampere. Di sebelahnya ada AC MG. Ini magnet ya. Dan keduanya ada AC fan nomor 3, dan yang sebelahnya lagi ada AC fan nomor 2. Nah, ini sama persis seperti data di tutup relaynya.
Dan ini adalah data realnya ya, atau kabel-kabel dan relaynya. Di sini ada kabelnya banyak. Nah, kalau saya ulas di bagian sini agak repot, jadi saya sampaikan pakai skema seperti ini. Mohon maaf sebelumnya untuk para senior yang sudah memahami. Saya harapkan kalau memang ada kekurangan dalam penyampaian video saya ataupun ada yang tidak benar, mohon dibetulkan ya. Diawali dari sini ya. Di awal sikring ini mengarah ke fan AC ya. Ini gambarnya fan AC dan berupa setrum posisi kontak on dan plus ya. Nah, di sini 12 volt untuk arusnya. Di sini 12 volt. Nah, lanjut di relay ini ya, relay pertama atau relay AC magnet ya, seperti ini. Di sini kita akan bahas. Nah, ini adalah kalau masih menggunakan ampli atau standarnya ya, itu di sini ada 12 ini keluar dari ampli dan nanti otomatisnya di sini. Nah, berhubung ini amplinya sudah tidak digunakan ya, jadi ini minnya saya bikin standby. Ini plusnya ini keluar dari termostat yang tadi, jadi ini nanti akan bergerak otomatis mengikuti suhu evaporator ya. Apabila di sana mutus itu artinya suhu yang diinginkan sudah mencukupi ya, maka akan putus untuk arusnya ini. Jadi ini saya gunakan untuk on off ke termostat ya. Jadi bukan on off AC, on off termostat. Nah, pada saat AC dimatikan pun memang nanti off ya, karena nggak ada setrum di bagian termostat. Nah, di sini akan keluar plus ya, plus. Nah, plus ini akan mengarah ke sini ya, mengarah ke sini relay yang ini. Dan yang satu akan mengarah ke kompresor magnet ya tentunya. Nah, lanjut di sini ada min, ini strumnya min negatif ya, negatifnya standby. Dan di sini ada output negatif, output ya, ini output. Ini saya gambar panah seperti ini. Ini adalah output dan ini negatif, ini min ya. Min ini terhubung dengan sebelahnya, relay sebelahnya. Ini adalah main di sini nanti. Artinya main itu proses perubahannya nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada kontak on, plus on ya. Di sini plusnya on. Di sini sebelahnya ada ini tengah ya. Tengah adalah main standby. Nah, di sini ada plus. Plus ini keluar ke kipas radiator ya. Mana kipas radiatornya? Nah, ini kipas radiator ya. Ini plus ini mengarah ke kipas radiator. Dan untuk kipas radiator negatifnya standby ya. Nah, untuk arus low-nya ini saat belum terjadi panas yang maksimal, artinya belum mesin itu belum mencapai titik didih, dan sama halnya proses di bagian sensor extravan-nya itu belum bekerja. Ini adalah sensor extravan ya. Apabila sensor ini belum kerja, artinya titik didihnya belum maksimal, maka putaran kipas ini masih untuk di bagian fan AC-nya terjadi hanya 5 volt ya. Ini 5 volt ya. Nah, itulah ya yang menyebabkan putaran itu menjadi low. Nah, jadi hanya low ya putarannya. Yang pertama pada saat mesin nyala dan AC nyala tapi belum dalam titik didih maksimal. Nah, di sini ada setrum tapi tidak 12 volt. Ini negatifnya ya, negatifnya di sini. Nah, ini 5 volt ya, makanya low. Nah, di sini kan terjadi low juga ya putaran radiatornya. Nah, rendah ini
hanya 8 volt ya. Di sini hanya 8 volt low, dan itu sudah saya ukur menggunakan multi volt ya. Nah, akan terjadinya hack atau putaran maksimal. Nah, itu di sini. Nah, apabila ya, ini saya tulis, apabila mesin panas sensor bekerja dan lepas negatif, maka min akan ini ya bekerja ya. Jadi di sini saat ini minnya ini dikosongkan, nah maka akan terjadi 12 volt ya di sini, 12 volt. Nah, ini tetap di 8 volt untuk kipas radiatornya. Mohon maaf ya rekan-rekan ya, ada teman kerja yang lagi beraksi juga. Nah, pada saat off, ini sensor ini off, ini adalah sensor ini ya, sensor otomatisnya dalam keadaan off. Artinya off itu karena saya katakan off itu apabila sudah off dari min ya, jadi nggak ada setrum, dilepas ya, atau karena sensor ini kalau temperaturnya sudah maksimal, maka di sini negatifnya hilang ya, atau putus. Ini bisa kita sebut sensor pemutus ya. Nah, kita akan membahas high speednya di fan radiator ya, atau putaran tingginya. Nah, putaran tingginya dari mana ya? Karena relay ini hanya bisa menghasilkan 8 volt ya, jadi enggak berputar kencang di fan radiatornya. Nah, kencangnya itu dari relay otomatis fan ya, yaitu yang relay ini. Dan relay ini sudah saya pernah upload untuk bagaimana sistem kerjanya. Nah, ini sedikit tambahan saja. Nah, ini ada plus ya, plus di bagian sini. Plus ini terhubung dengan sekring, dan ini plus on ya, plus on. Di sana plus on, kontak on artinya ya. Dan ini sensor terhubung dengan sensor ini, dan itu biasanya suka kadang terjadi kendala di pressure sensor AC-nya ya, di sini yang seperti saya bahas di video sebelumnya, baru mengarah ke bawahnya sini ya, bawah relay ini. Nah, saat dia off ya, nanti dia nyambung dan akan mengeluarkan plus 12 volt. Nah, hal ini yang menjadikan putaran high speednya ya. Jadi high speed itu terjadi saat sensor otomatis fan ini sudah bekerja ya. Saya akan nyalakan mesinnya dulu untuk melihat realnya berapa voltasenya ya. Saya nyalakan mesin dulu. Mesin sudah nyala ya, ini lampunya mati lor, lampu panelnya nanti akan saya lakukan perbaikan juga. Nah, AC sudah on, kita akan depan ya, ini on juga nih, ada anginnya kenceng ya, dingin ya. Untuk magnet on ya. Nah, ini fan AC dalam keadaan low speed atau putaran rendah. Dan kita lihat ya, fan radiator masih low, dan akan saya ukur voltasenya ya saat masih low. Oke, saya pertama akan melakukan tester setrum di bagian fan radiator ya. Kita cek arus apinya dulu. Sekitar 13 ya, 13 sampai 14 ini normal untuk pengisian mobil saat mesin nyala. Ini dalam keadaan low speed ya. Kita akan mengukur di bagian arusnya.
atau setrumnya. Ini kita hubungkan. Pertama kita akan mencari plusnya dulu, plus di bagian fan radiatornya berapa voltasenya. Bentar Pak, lagi off. Nah, ini plusnya ya. Plusnya ya kisaran 8 sampai 9 ya. Ini tidak 12 volt untuk plusnya. Dan negatifnya akan saya ukur juga. Ini low speed ya, data low speednya. Saya ukur di bagian negatifnya. Nah, negatifnya standby ya, karena arusnya ini harus standby, arusnya full. Jadi yang main nanti di sini ya, di plusnya yang main. Kalau ini, kalau untuk fan radiator, karena ini negatifnya 13,75 ya. Ini sama persis dengan negatif yang di atas. Lanjut kita akan mengukur tegangan di bagian sini atau fan AC nya. Dalam keadaan off ya, jadi AC nya saat ini otomatis. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah nyala lagi ya. Otomatisnya ini tergantung bacaan termostat yang di dalam. Bentar. Ini positifnya ya, plusnya atau yang ini yang tersambung dengan di CDS tadi ya. Ini full 13, dan akan saya ukur negatifnya. Kisaran 5 ya, 4, ya 5 lah kita bulatkan ya, 5 volt. Jadi di sini terjadi low speed. Nah, sekarang akan saya langsungkan atau kita mainkan di bagian sensor otomatis banyak yang kita anggap mesin ini sudah panas dan terjadi high speed. Nah, kita lepaskan saja. Ini sama saja, kalau kita lepaskan saja ini sama saja seperti kita mendapati mesin dalam keadaan sudah panas maksimal ya, atau sensornya sudah bekerja. Kita akan ukur di bagian fan AC-nya dulu. Fan AC-nya ya, karena yang min putih ya, min putih. Nah, ini high speed-nya 12 ya, 12, kencang ya, putarannya kencang. Ini pada saat high speed, dan kita akan mengukur pada saat high speed di fan radiatornya. Nah ya, ini high speed-nya di 13,37. Ini putaran maksimal high speed, maka terdengar suara ngaungan yang memang teramat tinggi ya, karena putarannya maksimal. Ini putaran high speed-nya sudah kita dapatkan untuk nilai voltasenya ya, baik itu tadi yang low speed maupun high speed. Oke rekan-rekan, dulur-dulur semuanya, mudah-mudahan videonya sangat panjang ini bisa membantu rekan semuanya, bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah mohon dibetulkan, boleh ditulis di komentar, karena itu akan sangat berarti sekali buat saya pribadi. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.